Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendy. Saya tinggal di Natura Residen Buduran Sidoarjo. Di sini saya mau berbagi sama teman-teman mengenai pekerjaan dan bisnis saya di bidang kuliner. Saya wirausaha. Saya mau sharing mengapa saya memilih kuliner atau di bidang martabak dan terang bulan. Nanti saya akan jelaskan satu demi satu peralatan apa dan saya usahanya di rumah, apa yang saya lakukan. Saya akan berbagi kepada teman-teman mengapa saya memilih bisnis martabak dan terang bulan. Satu, pekerjaannya simple. Kemudian banyak orang suka sepanjang masa, mulai dari saya kecil sampai sekarang, sampai anak-anak saya, semua suka martabak sama terang bulan. Cuman banyak orang juga ada yang bikin tidak berhasil atau kurang bagus, tapi banyak juga orang yang bikin semuanya enak dan mereka punya ciri khasnya masing-masing. Martabak sama terang bulan itu simple menurut saya dibanding kita berjualan di kaki lima seperti jualan misalnya nasi bebek. Dari kita harus bikin tendanya, mungkin nyiapin tempat duduknya, meja kursi. Dari pagi kita harus belanja, masak dan mengolah. Kemudian sore kita berjualan, malam pun masih harus cuci-cuci. Kalau martabak sama terang bulan kita jauh lebih simpel. Yang pertama, kita bikin adonan, kita siapkan adonan. Siapkan bahannya untuk bikin martabak seperti dagingnya, kulitnya. Kemudian untuk terang bulan kita siapkan tepung premixnya, kita siap untuk berjualan. Karena kita sekali bikin tidak langsung dalam jumlah yang besar. Kita bikin sedikit demi sedikit. Jadi tetap dikontrol. Jadi tidak over. Kalau terlalu banyak nanti kalau nggak laku, sayang kan, mubazir, bisa dibuang. Atau kalau sisa satu atau dua adonan, kita masih bisa bikin, kita bisa berikan atau kita berbagi sama orang lain. Di belakang saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang kita perlukan. Ini saya kebetulan ada di rumah, saya jualan di rumah. Saya akan jelaskan mulai dari rombongnya, ukurannya berapa kali berapa, saya pakai kompor apa, saya akan jelaskan, pakai selang, kemudian regulatornya juga saya akan jelaskan satu demi satu. Wajannya saya juga akan jelaskan. Oke teman-teman, ini tempat usaha saya, rombong saya yang ada di rumah. Sorry ya keganggu dengan suaranya mobil. Ini saya jelaskan satu-satu ukurannya rombong saya. Dari sini lebarnya 70 cm. Kemudian ini panjangnya 2 meter. Kemudian tingginya ini 140 ya, seperti ini penampakannya. Jadi ini kalau malam atau kita hendak berjualan, yang atas itu bisa ditutup, kemudian yang dari depannya juga bisa ditutup. Itu saya taruh di samping. Yang ini untuk terang bulan, tempat untuk terang bulan. Oke, saya jelasin dulu. Yang pertama, wajan ini diameternya 60 cm. Kemudian saya pakai kompor merek bebas. Ini saya menggunakan kompor api 1000. Jadi kenapa saya pakai kompor ini? Satu, dengan alasan apinya jauh lebih stabil. Kemudian ini saya buntel sama plakban supaya nggak kena tangan sama dia, nggak lari-lari. Ini ada yang kasar sedikit jadi biar nggak sakit di tangan. Ini selang, saya pakai
regulator yang high pressure ya, yang tekanan tinggi. Jadi ini juga bisa diatur. Kalau begini dia posisinya mati. Kalau diputar ke kiri ya, diputar ke kiri, dia ini mati. Jadi tidak keluar gas. Ini jauh lebih safety, lebih aman. Kemudian diputar ke kanan, ini baru mengeluarkan gas. Yang bisa kita atur tekanannya besar atau kecil. Seperti itu. Ini gasnya masih penuh. Oke. Kita tes ya sebentar. Oke teman-teman, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan kompor. Ini sebenarnya simple, cuman ini dia tidak mau nyala magnetnya. Ini kondisinya 0, dia tidak mengeluarkan gas. Contohnya seperti ini. Ini dia tidak mengeluarkan gas, tidak berbunyi. Kemudian tidak mengeluarkan aroma gas juga. Jadi ini membuktikan kalau dia 0. Atau kita tutup kerannya. Oke, kita nyalakan dulu apinya. Kita sudah nyala, ini on, ini gas belum keluar, kita buka kerannya pelan-pelan. Nah, kita matikan baru ditarik. Ini lebih stabil menggunakan api seperti ini dibanding dengan menggunakan yang jos. Kalau yang jos itu kurang lebih sih, ada orang yang suka pakai jos karena apinya lebih besar. Kalau ini jauh lebih stabil, jadi tidak cepat gosong. Kalau jos itu cenderung apinya hanya di tengah sini saja. Nah, kenapa saya pilih mata 1000? Karena dia lebih simple. Kemudian yang kedua, dia matangnya bisa merata. Kemudian yang ketiga, dia perawatannya mudah. Jadi kalau seumpama ini setelan-setelannya jauh lebih mudah, ini juga di bawah setelan-setelannya. Untuk besar kecilnya api biru atau merahnya kita bisa setel dari sini. Matangnya pun juga bagus, lebih rata. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini peralatannya. Setelah wajan kita ada sutil stainless. Sebenarnya sutil ini modif ya. Ini saya minta sama bengkelnya agak ditekuk sedikit, kemudian ini juga dipotong. Ini aslinya dia panjang begini, jadi dia bentuknya persegi. Ini sudah modif ya teman-teman. Kalau teman-teman mau itu bisa menghubungi saya, nanti bisa pesen. Harganya kurang lebih 120-an kalau nggak salah. Ini sutil kayu, banyak orang juga pakai ya, sutil. Ini peralatannya. Kemudian yang kedua, di sini ada granit atau tackle. Ukurannya 60 x 60. Jadi cukup besar. Kita bisa menipiskan adonan di sini. Kemudian di sisi sebelah kiri saya, ini kita untuk bikin terang bulan. Jadi kita potong, topping, plating semua ada di sini. Kemudian kalau kita nggak bikin terang bulan, kita bisa untuk potong martabak, taruh di sini juga. Tapi telanannya ada 2, selain ini juga ada telanannya yang sama seperti ini. Oke, ini perlengkapannya ada gula, susu, kacang, margarin, blue band, keju. Sebentar, nanti kita akan siapkan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita bikin untuk di terang bulan. Ini terang bulan saya menggunakan loyang tebal. Banyak yang jual. Kalau teman-teman juga mau pesan juga bisa. Ini kompor, saya menggunakan kompor 2 kran. Kemudian saya modif sendiri. Saya sambungkan jadi satu. Ini ada selang, kemudian ini ada penyambungnya. Pakai Y, dia lari ke sini, sambungan gasnya juga ke sini. Dia juga masuk ke sini juga. Dan terakhir ini masuk ke gas. Gasnya juga sama. Ini saya juga pakai yang high pressure. Jadi juga sama. Ini bisa kontrol untuk semua lari gasnya. Saya tunjukkan cara menyalakannya. Jadi yang pertama, gas ini kita buka dulu kerannya. Setelah dirasa ini juga sudah
apa ya, agak kencang gitu ya, baru kita nyalakan. Nyala api, baru buka kerannya. Nah, seperti ini. Kelihatan teman-teman ya apinya ya. Ini apinya stabil. Jadi panasnya dia bisa merata. Kenapa saya menggunakan loyang yang tebal? Itu selera. Jadi teman-teman kalau mau pakai loyang yang tipis juga boleh, tapi harus kontrol apinya. Jadi tidak boleh terlalu panas, nanti bisa jadi bantat. Kemudian kalau yang tebal ini apinya stabil, kemudian dari apinya, dari loyangnya kalau dia kena panas dia akan tahan. Jadi setelah dipakai panas, kalau kita mau pakai lagi bisa. Dengan catatan nanti kita lihat apinya kita matikan yang tengah. Ini api tengah kita matikan, hanya menggunakan api samping saja. Atau api samping yang kita matikan menggunakan yang api tengah. Seperti ini. Ini saya contohkan satu, saya juga contohkan lagi yang kedua. Jadi tekniknya api menyala dulu, kemudian kerannya dibuka. Nah, seperti ini. Sama. Menggunakan regulator high pressure. Jadi kita bisa kontrol. Kalau menggunakan regulator yang biasa, bisa apa tidak? Bisa. Tapi apinya tidak bisa kita kontrol besar dan kecilnya. Karena kita perlu gas yang agak besar. Supaya bisa masuk ke dalam semua kompornya. Banyak kok yang jual. Ini pilihan opsi yang paling murah. Kalau mau yang berkelas, misal kita jualan di ruko, kita bisa menggunakan kompor custom. Jadi kita pesan di bengkel, kurang lebih kalau 3 titik sekitar 5 jutaan dengan instalasinya. Itu sudah paten. Kalau ini kan kita beli sendiri-sendiri. Jadi kita bikin tempatnya kompor, kemudian naruh kompornya, kita setting. Kemudian masih harus mensenterkan, jadi harus center. Jadi tidak boleh miring, kompor ini tidak boleh miring. Nanti saya juga kasih tahu caranya untuk menyenterkan ini bagaimana dengan cara tradisional, ya. Oh ya, ini saya tutupnya pakai tutup kaca yang biasa saja, standar. Oke teman-teman, ini saya mau menunjukkan cara menyenterkan loyang, jadi dia miring atau tidak. Nah, seperti ini dia sudah center. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau berwirausaha, mau berjualan martabak sama terang bulan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi contoh mungkin. Mungkin di next video saya akan bercerita tentang awal mula kita harus membuat adonan, kemudian kita harus persiapan apa saja, kita harus belanja di pasar, beli daging, beli bawang pre, beli tepung, beli telur, kita mengolah masakan. Mungkin nanti di next video saya akan berikan informasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Tuhan memberkati.